Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juwana Wangsa Putri dengan NPM 214134079 dengan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azahra, NPM 214134166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dengan NPM 211434090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Afrida dengan NPM 211434050. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ananda, NPM saya 211434027. Satu, komponen pendidikan itu apa saja? Sistem pendidikan itu tersendiri terbentuk dari komponen-komponen yang terpadu dan saling terkait untuk membangun pendidikan dan mencapai tujuan. Terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu 1 tujuan dan prioritas, 2 peserta didik, 3 manajemen, 4 struktur dan jadwal waktu, 5 isi atau materi, 6 dosen dan pelaksana, 7 alat dan sumber belajar, 8 fasilitas, 9 teknologi, 10 pengawasan mutu, 11 penelitian, dan 12 biaya pendidikan. Yang kedua, apa itu jalur pendidikan? Pengertian jalur pendidikan menurut pasal 1, angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Bagaimana jalur pendidikan di Indonesia? Jalur pendidikan di Indonesia terbagi 3, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Apa itu jenjang pendidikan? Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan oleh perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan di Indonesia meliputi yang pertama, pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan program wajib belajar. Yang ketiga, pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan selama 3 tahun. Yang keempat, pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa itu jenis pendidikan? Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7.
yaitu apa-apa saja pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, yaitu taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan kelompok bermain. Selanjutnya pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6, terdiri dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan kelompok belajar paket A. Terdiri dari pendidikan dasar kelas 7 sampai dengan kelas 9, yaitu sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, dan kelompok belajar paket B. Selanjutnya terdiri dari pendidikan menengah kelas 10 sampai dengan 12, terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah agama Katolik, sekolah menengah teologi Kristen, dan kelompok belajar paket C. Selanjutnya terdiri dari pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi, akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.